Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya muliakan dan hormati Bapak dosen Profesor Dr. T. Zulfikar MID beserta kawan-kawan lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan tugas saya dengan judul Pengembangan Metode Pembelajaran PAI Berbasis Teknologi dengan mereview jurnal ilmiah dan satu buah buku. Pendahuluan, dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia, menembus batas jarak, tempat, ruang, dan waktu. Pengaruhnya pun meluas ke berbagai kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pendidikan tidak antipati atau alergi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, namun sebaliknya menjadi subjek atau pelopor dalam pengembangannya. Pendidikan merupakan suatu proses akademik yang tujuannya untuk meningkatkan nilai sosial, budaya, moral, dan agama, serta mempersiapkan pembelajar menghadapi tantangan dan pengalaman kehidupan nyata. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian daripada ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, dan pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Pada perkembangan dunia global, teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Menurut Rosenberg, seperti yang dikutip oleh Suyanto, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, dari pelatihan ke penampilan. Yang kedua, dari ruang kelas kemanapun dan kapanpun. Yang ketiga, dari kertas ke online. Yang keempat, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Dan yang kelima, dari waktu siklus ke waktu nyata. Baiklah, berikut akan saya jelaskan hasil daripada review buku yang berjudul Metodologi Pembelajaran PAI, Kajian Teori dan Aplikasi, yang ditulis oleh Dr. Sulaiman MA yang diterbitkan pada tahun 2017. Dalam buku tersebut, beliau menjelaskan PAI adalah merupakan suatu komponen mata pelajaran yang memiliki karakteristik berbeda dengan mata pelajaran umum lainnya. Sehingga implementasi proses pembelajaran PAI juga harus dirumuskan dengan strategi yang relevan agar pembelajaran PAI memberi kesan yang menarik terhadap peserta didik. Namun sangat disayangkan, realitas di lapangan, proses pembelajaran PAI masih belum dapat menarik minat peserta didik secara lebih optimal. Hal ini mungkin saja dikarenakan para pendidik masih menggunakan pendekatan mengajar yang berorientasi pada pendidik atau guru, yaitu disebut dengan teacher centered atau disebut pula dengan pendekatan pembelajaran secara tradisional. Mendominasikan penggunaan pendekatan teacher centered dalam proses pembelajaran sudah tidak relevan lagi pada saat ini, termasuk dalam proses pembelajaran PAI itu sendiri. Namun, pendekatan yang lebih relevan pada saat ini yaitu dengan pendekatan student centered adalah merupakan pendekatan belajar yang berorientasi pada peserta didik. Dianggap pendekatan itu sangat relevan digunakan dalam proses pembelajaran dewasa ini. Meskipun demikian, keberadaan para pendidik PAI, yaitu guru, dalam kelas cukup berarti
untuk memberikan kontribusi sebagai bimbingan dan penjelasan yang lebih lanjut terkait materi-materi yang sukar dipecahkan oleh para peserta didik itu sendiri ketika mereka berada di dalam kelas. Siap. Berikut sebagai kesimpulan dari 4 buah jurnal dan 1 buah buku yang saya review adalah mengenai pengembangan metode pembelajaran PAI berbasis teknologi. Dewasa ini berkembang sangat pesat. Perkembangan ini memiliki dampak yang semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas jarak, tempat, ruang, dan waktu. Oleh karena demikian, sejalan dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, perlu juga diimbangi dengan kemampuan pelaku utama pendidikan. Dalam hal ini adalah guru. Kemampuan profesional dan keterampilan guru perlu ditingkatkan lebih-lebih pada penggunaan metode. Pada perkembangannya, metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan agama Islam, khususnya di lembaga pendidikan formal, hanya bersifat teknis dan operasional, sehingga materi pembelajaran pendidikan agama Islam mengalami involusi. Artinya, penyampaian materi pendidikan selalu monoton dan statis. Mestinya, metode pendidikan agama Islam harus saling berkaitan dengan tujuan, materi, kurikulum, sarana prasarana, dan evaluasi pendidikan untuk mendapatkan kualitas yang lebih optimal agar pembelajaran PAI yang dilakukan di lembaga pendidikan formal mampu memberikan dasar teoritik mengenai konsep-konsep pendidikan Islam, sehingga pendidikan Islam mengalami perkembangan dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Semoga demikianlah yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kritik dan sarannya sangat saya perlukan demi kesempurnaan makalah yang saya presentasikan pada hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.